Tiba-tiba dari balik kegelapan, datang seorang kakek berjalan tergopoh-gopoh menghampiri kami. "Kalian pulang, ikuti kakek, cepat!" Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter Rian Ferdianto yang berjudul Tahun Baru Penuh Petaka. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi, dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Kali ini gue mendapatkan sebuah cerita dari seorang sahabat tentang pengalaman sebuah perjalanan di tahun baru 2022. Jadi, bagaimana? Sudah siap dengan ceritanya? Perkenalkan, namaku adalah Surya. Ceritaku ini adalah sebuah cerita panjang dari perjalanan malam tahun baru 2022. Usiaku 22 tahun. Seorang mahasiswa yang malam tahun baru itu rencananya melepas penat dan pergi ke suatu tempat. Aku tak sendiri. Ada David, Renaldi, Guntara, Andi, dan Bayu yang juga ikut dalam perjalanan malam tahun baru tersebut. Pukul jam 2 siang, kami berenam berkumpul di rumah Bayu untuk merencanakan akan kemana perjalanan kami berlabuh. Setelah sepakat untuk berangkat ke sebuah tempat di kota C, kami pun akhirnya memulai perjalanan pada pukul 2:45. Tidak ada yang aneh. Kami sangat menikmati perjalanannya. Bayu dan David justru malah saling tertawa di atas motor yang mereka tunggangi. Perjalanan tersebut bisa dibilang sebagai pelepas penat seorang mahasiswa yang sudah lupa bagaimana caranya bersenang-senang. Di tengah-tengah perjalanan, azan asar pun berkumandang. Kami menepikan motor kami di sebuah warung pinggir jalan untuk sejenak beristirahat. "Masih jauh nggak?" tanya Guntara saat kami tengah beristirahat. "Lumayan sih, sekitar 6 jam lagi," jawabku. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan pada pukul 4:50 waktu setempat. Dalam perjalanan, senja sudah menampilkan panorama keindahannya. Udara pun mulai berubah menjadi agak sedikit dingin, yang kemudian menancap ke seluruh tubuh. Di tengah-tengah perjalanan, Andi mengeluh bahwa ada yang tidak beres dengan motor yang ia tunggangi. "Pantes dari tadi geol-geol, bocor ini mah," ucap Renaldi. "Ada bengkel nggak ya di dekat sini?" ucap Andi. Coba, nanti gue lihat di maps," kataku. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan Renaldi yang kini satu motor bertiga bersamaku. Sementara itu,
Andi harus mencoba menyeimbangkan keadaan motor yang bocor di jalanan yang lumayan cukup parah dan berlubang. Setelah 25 menit mencari letak di mana bengkel itu berada, akhirnya kami berenam pun menemukan sebuah bengkel milik warga setempat. Namun saat itu bengkel sudah tutup. Namun bapak pemilik bengkel itu masih ada di luar rumah, sedang berbincang dengan istrinya. Kami datang dengan baik-baik dan meminta pertolongan kepada bapak pemilik bengkel tersebut agar bisa menambal motor Andi yang bocor. "Memang dari mana kalian ini?" tanya bapak tersebut. Dari kota ini pak," jawab Andi. "Ya sudah, kalian duduk saja dulu, tunggu 15 menit, ucap bapak tersebut lagi. Dan ia pun kemudian mempersiapkan alat-alat untuk menambal ban motor Andi. Nama dan tempat dalam cerita ini saya samarkan sesuai permintaan narasumber. Setelah bapak pemilik bengkel tersebut selesai menampal ban motor milik Andi, kami sedikit berbincang dan bertanya kepada si bapak tentang lokasi yang akan kami tuju. "Kalian yakin mau ke sana? Lewat tengah hutan itu?" "Bapak bukan bermaksud mau nakut-nakutin, tapi memang sudah banyak kejadian di sana," ucap bapak tersebut. "Tapi kalau kalian memang mau ke sana silakan, bapak tidak larang. Banyak berdoa dan selalu ingat Tuhan, itu yang paling penting," ucap bapak tersebut. Dan kemudian masuk ke dalam rumah. Kami pun melanjutkan perjalanan pada pukul 19:06 waktu setempat. Gelap sudah menghiasi setiap pandang. Udara pun juga semakin dingin, terasa di sekujur badan. Lo percaya nggak kata bapak yang tadi? Mitos sih menurut gue. Mana ada kan zaman sekarang cerita-cerita kayak begitu, ucap Guntara kepada aku di tengah perjalanan. Iya sih, tapi ya nggak ada salahnya juga kita dengerin si bapak tadi. Dia kan orang sini, jadi ya pasti dia tahu lebih banyak tentang tempat di sini, balasku kemudian. Perjalanan terus kami lanjutkan sampai pukul 21. Di sana, di tengah hutan itu, Guntara selalu berkata, "Hutan ini yang katanya angker, mana? Biasa aja tuh," katanya. Sepanjang jalan aku selalu menepis perkataannya. "Gun, udahlah, sebagai pendatang kita harus menghargai tempat yang kita kunjungi," kataku. Surya, udah 22 tahun, udah berbulu lebat juga, masih percaya lo sama yang begituan, timpal Guntara. Hingga kemudian di tengah-tengah hutan tersebut, motor yang kukendarai dengan Guntara tiba-tiba mati. Lah, kenapa nih motor?" ucap Guntara. "Cuy, tunggu, motornya trouble nih," teriakku kepada semua temanku yang berada di depan. "Kenapa, Sur?" tanya Renaldi. "Gak tahu nih, tiba-tiba mesinnya mati," balasku. "Lo udah servis belum motornya?" ucap David. "Sebelum berangkat udah gue masukin bengkel dulu," balas Guntara. Aku melihat jam di ponselku. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 22:30, hampir tengah malam. Aku melihat sekeliling benar-benar sepi. Hutan ini terlihat begitu menyeramkan di balik kegelapan. "Coba nyalain senter dong, biar gue cek dulu," ucap Bayu. Dia memang sedikit banyaknya tahu tentang problem kendaraan bermotor. "Nyalain senter lo, Gun," ucapku pada Guntara. Kemudian, "Gak ada yang salah sih sama mesinnya. Businya juga masih bagus. Coba senterin ke tangki bensin," ucap Bayu. "Tuh, bensinnya habis," ucap Bayu kemudian. "Kok aneh sih? Tadi gue isi full, sumpah deh, tanya aja Surya."
ucap Guntara. Iya benar, pas di pom tadi kita isi full, kataku. Motor yang aku tunggangi dengan Guntara, bensinnya benar-benar kosong tak tersisa. Benar-benar di luar nalar. Ya udah, gak usah ribet amat sih. Lo naik aja di motor gue, biar motor ini di step sampai pom bensin terdekat, ucap Renaldi. Kemudian itu ditujukan kepadaku. Ya udah oke, balasku. Kami pun meneruskan perjalanan di jam yang sudah menunjukkan pukul 23 waktu setempat. Udara berubah semakin dingin dengan pemandangan hutan yang begitu lebat dipenuhi pepohonan tinggi menjulang. Hanya satu yang aku pikirkan pada saat itu. Hutan ini benar-benar cukup menyeramkan. Sudah 15 menit kami meneruskan perjalanan. Pemandangan yang terlihat hanyalah hutan belantara dan benar-benar hanya ada motor kami yang melintas di jalanan tersebut. Saat kami terus melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang begitu terang, seperti lampu tembak mobil. Namun itu sangat terang sekali, membuat kami silau dan terpaksa berhenti. Cahaya itu semakin dekat dan terus mendekat. Kesilauannya memaksa kami untuk memejamkan mata. Hingga tiba-tiba lampu itu sudah tidak ada. Namun anehnya, saat kami melihat ke belakang, tidak ada kendaraan apapun yang lewat. Kami pun bertanya-tanya, lantas cahaya itu berasal dari mana? Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan Guntara yang terus bilang, aneh banget ya, cahaya apaan sih barusan? Mana ada sih itu cahaya dari jin atau sebagainya? Ia benar-benar berbicara sembarang di tempat yang bahkan belum kita tahu lebih dalam. Hingga kemudian saat kami terus melanjutkan perjalanan, kami hanya semakin masuk ke dalam hutan. Jalannya pun semakin menyempit dan hanya bisa dilalui satu sepeda motor saja. Di kejauhan, kami melihat sebuah cahaya yang terpancar dari rumah-rumah warga. Selamat, pikirku. Saat itu aku benar-benar sudah pasrah, karena waktu terus berlalu dan kami hanya berjalan di areal hutan. Di sana, kami menepikan motor di salah satu rumah warga. Permisi, ucap Andi. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 00:15 waktu setempat. Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang kami rasakan. Kami pun duduk-duduk santai. Kami pikir jika kami melanjutkan perjalanan, itu pun akan percuma. Tidak ada pom bensin yang buka tengah malam begini, dan di tengah hutan pula. Tujuan kami pada saat itu adalah menunggu pagi datang. Namun semakin ditunggu, justru pagi tidak kunjung datang. Yang kami dapatkan di sini justru sesuatu yang sangat di luar nalar. Dari kejauhan, kami melihat segerombolan warga banyak sekali. Mereka semua membawa obor dalam genggaman mereka. Namun saat kami berteriak memanggil mereka, justru tidak ada yang menggubris sama sekali. Mereka berlalu tanpa memedulikan kami. Lagi di kejauhan, kami melihat lagi segerombolan warga yang tengah mengarak-ngarak wanita di atas keranda. Wanita itu menjerit minta tolong. Namun lagi-lagi, saat kami berteriak memanggil mereka, tidak ada sama sekali yang memperdulikan kami. Pikiranku sudah tidak karuan. Sebenarnya desa apa yang kami singgahi ini? Tiba-tiba dari balik kegelapan, datang seorang kakek berjalan tergopoh-gopoh menghampiri kami. Kalian pulang, ikuti kakek, cepat,
Katanya dengan nada yang sedikit ditekan. Kami berenam pun mengikuti sang kakek dengan menuntun kendaraan kami. Hingga di depan sana, terlihat cahaya yang sangat silau. Seperti saat pertama kami lihat, yang kami kira berasal dari lampu kendaraan. Hingga kemudian, cahaya itu pun hilang. Kami melihat ke sekitar, dan kami masih berada di dalam hutan ini. Namun tidak nampak rumah warga dalam pandangan. Dan saat itu, keadaan sudah cerah. Dari gelap gulita yang 1 detik yang lalu kami rasakan, kakek itu pun hilang entah kemana. Dan yang paling aneh adalah motor yang tadi kehabisan bensin bisa hidup kembali. Dan bensin yang berada dalam tangkinya justru full. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya dapat keluar dari hutan terkutuk tersebut. Selesai. Halo para pendengar, jika suka dengan kisah ini silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.